Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 4 mata kuliah Strategi Belajar Mengajar Bahasa dan Sastra Indonesia PBSI Angkatan 2022 Universitas Jember. Kenalin, aku Adi Saputra dengan NIM akhir 001. Aku Ulfiani Nawasi Rahayu dengan NIM akhir 007. Aku Laili Ustatin dengan NIM akhir 038. Aku Indonesia Santiani dengan NIM akhir 039. Nah, di kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang materi strategi pembelajaran kooperatif dengan model Jigsaw. Di tengah video nanti, kami juga akan mereview mengenai video yang menampilkan model dari pembelajaran Jigsaw itu sendiri. Nah, di akhir video kami juga akan menampilkan testimoni dari mereka yang pernah menerapkan pembelajaran kooperatif. Yuk, simak sampai akhir ya. Halo semuanya, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai model pembelajaran Jigsaw sebagai bagian dari pembelajaran kooperatif. Menurut Sudarsana, pada tahun 2018, pembelajaran kooperatif merupakan pembelajaran yang melibatkan sekelompok peserta didik dalam satu kelas, biasanya dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil, terdiri dari 4-6 orang yang saling bekerja sama untuk memahami hal-hal yang disampaikan oleh guru. Dari kedua pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran kooperatif adalah proses pembelajaran yang melibatkan siswa untuk membentuk kelompok kecil bersifat heterogen agar dapat saling berkolaborasi untuk mencapai tujuan dalam pembelajaran. Karakteristik model pembelajaran kooperatif. Yang pertama, pembelajaran dilaksanakan secara tim atau berkelompok. Pembelajaran kooperatif dilakukan dalam kerjasama tim untuk mencapai tujuan kelompok. Oleh karena itu, semua anggota kelompok harus saling membantu agar dapat menuntaskan dan mencapai tujuan dalam pembelajaran. Yang kedua, berdasarkan manajemen kooperatif. Manajemen memiliki 3 fungsi. Yang pertama, sebagai perencanaan pelaksanaan yang menunjukkan bahwa pembelajaran kooperatif dilaksanakan berdasarkan langkah-langkah yang telah diterapkan, seperti hal-hal apa saja yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan, dan lainnya. Kedua, berdasarkan manajemen kooperatif. Manajemen memiliki 3 fungsi. Yang pertama, sebagai perencanaan pelaksanaan yang menunjukkan bahwa pembelajaran kooperatif dilaksanakan berdasarkan langkah-langkah yang telah ditetapkan, seperti hal-hal apa saja yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan. Dan yang kedua, manajemen sebagai organisasi yang menunjukkan bahwa pembelajaran kooperatif memerlukan perencanaan yang matang. Dan yang terakhir, manajemen berfungsi sebagai kontrol, artinya pembelajaran kooperatif ditentukan kriteria keberhasilan dengan menggunakan teknik tes atau non-tes. Ketiga, kemauan untuk bekerja sama. Prinsip dalam pembelajaran kooperatif ialah adanya kerjasama antar anggota. Oleh karena itu, model-model pembelajaran teori dan praktik untuk tendik dan ketendik, tanpa adanya kerjasama yang baik, pembelajaran kooperatif tidak akan tercapai hasil yang optimal. Keempat, keterampilan kerjasama. Kemampuan bekerja sama dibuktikan melalui aktivitas dalam kegiatan pembelajaran secara kelompok. Maka, siswa perlu didorong agar mau dan sanggup untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan sesama anggota kelompok agar mencapai tujuan bersama. Dan yang terakhir, kelompok dibentuk secara heterogen. Menurut Nurdiansyah dan Wahyuni pada tahun 2016, dalam pembagian kelompok hendaknya dibentuk berdasarkan kemampuan siswa yang telah diobservasi oleh guru, yaitu kemampuan tinggi, sedang, dan rendah. Selanjutnya adalah mengenai prinsip-prinsip pembelajaran kooperatif. Prinsip pertama adalah prinsip ketergantungan positif, yaitu dalam pembelajaran kooperatif, keberhasilan dalam penyelesaian tugas tergantung pada usaha yang dilakukan oleh kelompok tersebut. Keberhasilan kerja kelompok ditentukan oleh kinerja masing-masing anggota kelompok. Oleh karena itu, semua anggota dalam kelompok akan merasakan saling ketergantungan. Yang kedua, tanggung jawab perseorangan, yaitu keberhasilan kelompok sangat tergantung dari masing-masing anggota kelompoknya. Oleh karena itu, setiap anggota kelompok mempunyai tugas dan tanggung jawab yang harus dikerjakan dalam kelompok tersebut. Yang ketiga, interaksi tatap muka, yaitu memberikan kesempatan yang luas kepada setiap anggota kelompok untuk bertatap muka melakukan interaksi dan diskusi untuk saling memberikan dan menerima informasi dari anggota kelompok lain. Yang keempat, partisipasi dan komunikasi, yaitu siswa melatih untuk
dapat berpartisipasi aktif dan berkomunikasi dalam kegiatan pembelajaran. Dan yang terakhir, evaluasi proses kelompok, yaitu menjadwalkan waktu khusus bagi kelompok untuk mengevaluasi proses kerja kelompok dan hasil kerja sama mereka, agar selanjutnya bisa bekerja sama dengan lebih efektif. Selanjutnya mengenai prosedur pembelajaran kooperatif. Yang pertama adalah penjelasan materi terlebih dahulu. Tahap ini merupakan tahapan penyampaian pokok-pokok materi pelajaran sebelum siswa belajar dalam kelompok. Tujuan utama tahapan ini adalah pemahaman siswa terhadap pokok materi pelajaran. Yang kedua, belajar kelompok. Tahapan ini dilakukan setelah guru memberikan penjelasan materi siswa bekerja dalam kelompok yang telah dibentuk sebelumnya. Yang ketiga adalah penilaian. Penilaian dalam pembelajaran kooperatif bisa dilakukan melalui tes atau kuis yang dilakukan secara individu ataupun kelompok. Tes individu akan memberikan penilaian kemampuan individu, sedangkan kelompok akan memberikan penilaian pada kemampuan kelompoknya. Hasil akhir setiap siswa adalah penggabungan keduanya dan dibagi dua. Nilai setiap kelompok memiliki nilai yang sama dalam kelompoknya. Hal ini disebabkan nilai kelompok adalah nilai bersama dalam kelompoknya yang merupakan hasil kerja sama setiap anggota kelompoknya. Dan yang terakhir adalah pengakuan tim. Pengakuan tim adalah penetapan tim yang dianggap paling menonjol atau tim paling berprestasi untuk kemudian diberi penghargaan ataupun hadiah dengan harapan dapat memotivasi tim untuk terus berprestasi lebih baik. 6 model pembelajaran kooperatif. Yang pertama ada STAD atau Student Team Achievement Division. Yang kedua ada model Jigsaw. Yang ketiga investigasi grup. Yang keempat ada model Make a Match. Yang kelima ada TGT atau Team Games Tournament. Dan yang terakhir ada struktural. Selanjutnya seputar model Jigsaw. Model pembelajaran Jigsaw dilakukan untuk membentuk 4-6 orang dalam kelompok kecil secara heterogen, memberikan kesempatan siswa untuk bekerja sama, saling memengaruhi secara positif, dan mampu bertanggung jawab serta mandiri. 2 tugas kooperatif siswa dalam model Jigsaw. Yang pertama, belajar dan menjadi ahli dalam subtopik bagiannya. Yang kedua, merencanakan bagaimana mengajarkan subtopik bagiannya kepada anggota kelompok semula. Langkah-langkah pembelajaran model Jigsaw. Yang pertama, siswa dikelompokkan ke dalam 1-5 anggota tim. Yang kedua, tiap orang dalam tim diberi materi dan tugas yang berbeda. Ketiga, anggota dari tim yang berbeda dengan penugasan yang sama membentuk kelompok baru atau kelompok ahli. Yang keempat, setelah kelompok ahli berdiskusi, tiap anggota kelompok kembali ke kelompok asal dan menjelaskan kepada anggota kelompok tentang subbab yang mereka kuasai. Yang kelima, tiap tim ahli mempresentasikan hasil diskusi. Yang keenam, pembahasan, dan yang terakhir ialah penutupan. Selanjutnya ialah mengenai kelebihan dari model Jigsaw. Di sini terdapat 5 kelebihan. Yang pertama ialah peserta didik lebih berkonsentrasi dalam proses pembelajaran. Yang kedua ialah melibatkan seluruh anggota kelompok dan saling tukar informasi. Kelebihan yang ketiga ialah peserta didik lebih aktif dan berani mengemukakan pendapat serta mengolah informasi secara mandiri. Kelebihan yang keempat ialah pemerataan penguasaan materi dalam waktu yang singkat. Dan kelebihan yang kelima ialah mempermudah guru dalam mengajar. Selanjutnya ialah mengenai kelemahan dari model Jigsaw. Di sini terdapat 4 kelemahan. Yang pertama ialah peserta didik yang aktif akan cenderung mengontrol jalannya diskusi. Kemudian kelemahan yang kedua ialah peserta didik yang memiliki kemampuan membaca dan berpikir rendah akan mengalami kesulitan dalam menjelaskan. Kemudian kelemahan yang ketiga ialah peserta didik yang tidak terbiasa berkompetisi akan kesulitan mengikuti proses pembelajaran. Kemudian, kelemahan yang terakhir ialah pembagian kelompok yang tidak heterogen memungkinkan kelompok dengan anggota yang lemah semua. Selanjutnya ialah terdapat contoh penerapan pembelajaran kooperatif Jigsaw pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Di sini kami mengambil pada materi unsur intrinsik dan ekstrinsik cerpen.
Baik, setelah melihat tayangan video contoh pembelajaran kooperatif tadi, kami akan menjelaskan mengenai tahapan-tahapan dalam pembelajaran tersebut. Yang pertama, seperti pembelajaran pada umumnya, guru meminta peserta didik untuk melakukan doa secara bersama-sama. Kemudian, dilanjutkan dengan presensi. Nah, guru mengecek kehadiran masing-masing peserta didik. Nah, kemudian pendidik memberikan pertanyaan pemantik mengenai pembahasan yang akan dilakukan pada hari ini. Nah, pertanyaan pemantik tersebut bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh sih peserta didik ini mengetahui materi yang akan dibahas. Nah, baru kemudian pendidik ini akan memberikan tujuan pembelajaran pada hari ini, yakni meliputi mengenai unsur-unsur inti cerpen, maksud dari cerpen, dan juga dapat mempresentasikan hasil dari tulisan teks cerita pendek. Nah, selanjutnya pemateri pendidik memberikan penjelasan mengenai materi yang akan disampaikan melalui media PowerPoint atau salin dia, sehingga sebagai media visual untuk menyampaikan peserta didik. Kemudian setelah guru menjelaskan materi dan pertanyaan pemantik, di sini guru membagi kelompok. Kelompok ini terdiri dari kelompok ahli dan kelompok asal. Nah, kemudian kelompok ahli masing-masing mendapatkan topik atau materi yang berbeda untuk didiskusikan. Kemudian kelompok ahli melakukan diskusi. Setelah melakukan diskusi, perwakilan kelompok ahli kembali ke kelompok asal dan perwakilan kelompok ahli ini menjelaskan kepada kelompok asal terkait materi yang didiskusikan. Kemudian setelah itu, masing-masing perwakilan kelompok asal memilih satu perwakilan kelompok untuk presentasi di depan. Setelah presentasi di depan, guru akan melakukan evaluasi terkait dengan presentasi yang sudah dilakukan oleh siswa. Setelah memberikan evaluasi, guru melakukan refleksi berupa pemberian soal guna untuk mengetes seberapa paham siswa terkait dengan materi yang sudah dibahas. Kemudian yang terakhir ditutup dengan doa yang dipimpin oleh ketua kelas. Nah, itu tadi tahapan-tahapan dari pembelajaran pada video tersebut. Nah, tetapi pada dasarnya tahapan-tahapan tersebut belum keseluruhan mencakup tahapan-tahapan sesungguhnya pada pembelajaran kooperatif. Yang selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut pada kelebihan dan kekurangan video. Terima kasih. Nah, penjelasan selanjutnya tentang kelebihan dan kekurangan. Kelebihan ini mencangkup 3 poin. Dan yang pertama, guru dalam video pembelajaran tersebut, guru menjadi fasilitator dan validator yang baik untuk membimbing siswa dalam pembelajaran kooperatif. Terlihat jelas dalam video, guru beberapa kali memberikan pertanyaan pemantik, penjelasan-penjelasan agar siswa ini tidak bingung untuk melaksanakan pembelajaran. Kemudian yang kedua, peserta didik lebih berkonsentrasi karena guru berhasil untuk menjadi fasilitator dan validator yang baik. Nah, peserta didik ini lebih terfokuskan kepada apa yang mereka pelajari dan apa yang guru jelaskan. Kemudian yang ketiga, siswa aktif dan berani mengemukakan pendapat. Selain mengemukakan pendapat, siswa juga aktif untuk menjawab apa saja yang ditanyakan oleh guru. Nah, selanjutnya ialah mengenai kekurangan yang terdapat dalam video tersebut. Di sini kekurangan yang pertama ialah guru terlalu terpaku atau terlalu mengikuti pakem. Pada akhirnya menjadi kaku. Nah, tidak ada hiburan atau ice breaking sehingga seperti ada sekat antara guru dan juga siswa. Kemudian kurang bisa berbaur dan menyatu dengan peserta didik dalam hal kedekatan personal. Semestinya guru harus bisa berbaur dengan siswanya atau peserta didiknya supaya dalam pembelajaran itu menjadi lebih aktif dan juga menyenangkan. Kemudian kekurangan yang kedua ialah dalam video tersebut melewatkan tahapan penilaian dan kurangnya penjelasan mengenai pembahasan tugas yang diberikan. Nah, pada tahapan-tahapan yang dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya memang sudah sesuai, tapi di sini pada video tersebut melewatkan tahapan penilaian, di mana di situ langsung menuju ke evaluasi, yang dimana seharusnya dalam pembelajaran kooperatif seharusnya terdapat tahapan penilaian berupa tes atau kuis. Kemudian kekurangan yang terakhir ialah tidak ada tahapan apresiasi atas penugasan peserta didik, atau dalam hal ini tidak ada pengakuan tim, mana tim yang baik, mana tim yang kurang baik. Sehingga seharusnya dalam video tersebut menampilkan mana tim yang lebih unggul atau yang lebih memahami dari materi tersebut, karena tadi kan sudah dibentuk kelompok ahli dan juga kelompok asal. Jadi seperti itu kekurangan yang terdapat dalam video tersebut. Nah, setelah kami mereview mengenai video pembelajaran tadi,
Selanjutnya ialah kami akan menampilkan beberapa testimoni dari beberapa guru maupun siswa yang pernah mengalami pembelajaran kooperatif di kelas. Jadi setelah kelompok kami melakukan review terhadap pembelajaran kooperatif video yang tadi, kami akan menghadirkan testimoni yang kebetulan dari rekan kami sendiri yang pernah mengalami pembelajaran kooperatif ini di kelas. Izinkan saya menanyakan beberapa pertanyaan ya. Yang pertama mengenai bagaimana tanggapan atau testimoni dari saudari Lili saat mendapatkan pengalaman belajar kooperatif ini. Mungkin boleh diceritakan. Tanggapan saya ya mengenai pembelajaran kooperatif ini, saya mengalaminya saat berada di sekolah dasar di SD di kelas 4 kebetulan. Nah jadi kelas 1, kelas 2, kelas 3. Nah kelas 4 ini baru merasakan apa itu pembelajaran kooperatif. Saya masih ingat sekali dulu itu gurunya namanya Pak Ope. Nah pas awal itu kita dikelompokkan menjadi 3 kelompok, 1, 2, 3 karena posisinya muridnya hanya 9 orang, jadi 3 gitu. Nah menurut saya sangat efektif ya pada saat itu karena semua teman itu bekerja sama dan semuanya itu mau untuk mempresentasikannya di depan, karena kan pembelajaran kooperatif itu ada yang mempresentasikan di depan kan. Nah jadi dari diskusi kelompok itu salah satu anggota itu mempresentasikan di depan. Baik, jadi pengalamannya bagus ya mengenai pembelajaran kooperatif. Lalu selanjutnya, bagaimana tingkat keefektifan model pembelajaran kooperatif dalam menghadirkan pemahaman dan pengalaman belajar di kelas? Bagaimana nih yang dirasakan? Menurut saya ya, yang saya rasakan itu benar-benar sangat efektif karena dari 3 kelompok ini semuanya tuh aktif gitu. Semuanya aktif. Kemudian kan guru menjadi fasilitator sama validator ada. Nah gurunya ini memberikan fasilitator dan validator yang baik gitu, menjelaskan dulu. Nah ini dibagi 3 kelompok ya. Nanti kalian mempelajari tentang ini, kalian diskusikan, terus kalian maju ke depan untuk mempresentasikan gitu. Jadi untuk mengembangkan pemikiran kognitifnya itu sangat baik untuk kita gitu. Karena kayak dari dirinya sendiri sebagai fasilitator dan validator itu mengarahkan dengan baik, jadi siswanya itu tidak kebingungan. Jadi dalam memahami materi menjadi lebih baik gitu ya. Mungkin kita juga belajarnya bareng-bareng kelompok itu gitu. Jadi mungkin kayak lebih pemahamannya lebih banyak ya karena dari banyak orang gitu. Dan ini mungkin pertanyaan terakhir, apa saja tantangan yang saudara hadapi ketika menerapkan model pembelajaran kooperatif ini, mengalami model ini? Menurut saya ya tantangannya itu dari siswanya sendiri karena guru sudah memenuhi menjadi fasilitator yang baik, validator yang baik. Nah dari siswanya ini kadang kan masih kelas 4 SD ya, dulu tuh masih ingat aku nggak mau teman sama ini, aku nggak mau teman sama ini, nggak mau dikelompokkan sama ini gitu. Nah tapi seiring berjalannya waktu ternyata kita itu mau sekelompok dan akhirnya kan dari 3 kelompok ini tuh ada satu sebenarnya yang nggak aktif kan. Akhirnya karena kita sudah terbiasa melakukan pembelajaran tersebut, semuanya itu jadi aktif dan nggak cuma mempresentasikan, kita juga ada perdebatan gitu, ada tanya jawab ya. Nah tanya jawab akhirnya secara tidak langsung siswa ini kemudian menjadi aktif gitu. Jadi mau nggak mau kayak terbawa lingkungan kooperatif ini, jadi akhirnya mereka terbiasa untuk menerapkan model ini dan akhirnya ikut aktif, ikut andil dalam pembelajaran. Pemahamannya juga bertambah juga gitu kan. Jadi halangannya itu dari siswanya sebenarnya, tapi lambat laun kita mau menerima, mau belajar gitu. Nah mungkin ada tantangan lagi nggak yang dirasakan? Tantangan kedua itu yang saya pribadi rasakan ya takut untuk maju ke depan. Tuh, kan mempresentasikan gitu. Meskipun satu kelas cuma 9 orang ya kan masih gugup gitu untuk menyampaikan. Jadinya pada awalnya saya meyakinkan diri saya bahwa saya bisa dan saya dapat dukungan juga dari Pak Ope gitu. Ayo bisa gitu, dan teman-temannya yang lain juga mendukung saya bisa. Akhirnya dengan gugup ya, awal-awal gugup, akhirnya lambat laun juga terbiasa gitu. Jadi akhirnya percaya diri ya, percaya diri, pelatih kepercayaan diri kita gitu. Kemudian yang di akhir juga sebenarnya bukan lebih tantangan, sama gurunya ini dikasih aplaus gitu, tepuk tangan.
nggak mau kan kita menjadi wah, dihargai, merasa bangga, akhirnya percaya dirinya mungkin bertambah gitu ya. Nah, itu tadi merupakan video testimoni dari kami sekaligus yang menjadi penutup dari video kami mengenai pembahasan pembelajaran kooperatif. Semoga video yang kami tayangkan bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Kurang lebihnya kami mohon maaf, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.